kita akan membicarakan tentang ada dalam ajaran agama kita itu teologi dan syariah. Bagaimana kita bisa mempertemukan ini menjadi berjalan secara harmonis gitu kan. Sesungguhnya pada awalnya dalam pesan Al-Quran itu pengertian syariah itu sudah termasuk teologi. Kalau syariah pada mulai itu kan berkaitan dengan masalah hukum, mengenai masalah akidah atau keimanan dan mengenai masalah akhlak. Itu semuanya adalah persoalan-persoalan berkaitan dengan syariah. Tapi dalam perkembangannya kemudian masalah akidah berdiri sendiri, masalah akhlak berdiri sendiri, masalah hukum berdiri sendiri. Karena itu menjadi tiga hal. Karena itu sesungguhnya akidah itu kan landasan dasar. Selama 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah itu pendekatannya adalah persoalan-persoalan iman dan akhlak. Iman itu apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan inilah kemudian yang memotivasi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, inilah yang akhlak kita. Akhlak itu adalah bagaimana kita membiasakan sebuah perbuatan itu menjadi baik. Kan ada akhlak yang baik dan ada akhlak tidak baik. Karena itu membiasakan hal-hal yang baik. Inilah yang seharusnya dibina oleh syariah, kehidupan sosial ini. Kehidupan sosial ada kehidupan yang kehidupan sehari. Karena itu kehidupan syariah itu kan dikatakan tidak ada syariah yang mendatangkan kekerasan. Dan bahkan itu kan sering juga dikatakan sesungguhnya kalau syariat itu kan sudah berkaitan dengan masalah hukum-hukum, masalah fikih sekarang lebih banyak. Karena itu dikatakan sesungguhnya akhlak itu adalah membantu perjalanan syariah tadi. Jangan kita putus kan. Karena itu syariah itu berapa? Akhlak berada di atas. Dan kemudian yang pertama tadi adalah keimanan kita, hubungan dengan Allah. Kemudian melahirkan akhlak, tentu saja bagaimana operasional perbuatan sehari-hari ini yang dikenal fikih muamalah ini kan seharusnya harus dipandu dengan persoalan-persoalan akhlak tadi itu. Karena itu sesungguhnya karena itu syariah atau fikih jangan sekali-kali mendatangkan kemudaratan. Syariah kan mesti memberikan kemaslahatan dalam kehidupan umat manusia. Nah, ini pertimbangan kehidupan kita manusia ini. Memang syariah adalah persoalan yang lebih praktis, tetapi saya bilang kalau kita tidak dipandu dengan persoalan akidah, tidak dipandu dengan persoalan akhlak, tentu saja syariah adalah merupakan produk pemikiran manusia, apalagi fikih. Ini sangat-sangat krusial sekali. Inilah yang menyebabkan perbedaan-perbedaan. Kalau kita lihat akhlak tidak punya perbedaan karena sumbernya hanya satu. Karena itu kan tugas Nabi yang utama itu adalah akhlak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Intinya adalah persoalan akhlak. Karena itu kalau ada masalah syariah kita lihat yang dilahirkan masalah persoalan ijtihadi yang tidak berakhlak, ya itu tidak sesuai. Hukum-hukum yang tidak berakhlak ya tidak sesuai dengan ajaran agama. Banyak sekali hukum, misalnya hukum penjajahan itu kan tidak sesuai dengan akhlak. Karena itu persoalan-persoalan fikih adalah merupakan produk pemikiran manusia yang seharusnya fikih itu bukan bersifat normatif, dia kan selalu berkembang pemahaman fikih itu sendiri. Nah, karena itu fikih yang berada di Timur Tengah bisa saja berbeda dengan fikih yang berada di Indonesia. Karena fikih adalah produk orang-orang yang berada di Timur Tengah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di Timur Tengah. Demikian juga sesungguhnya fikih yang ada bagi bangsa kita menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi bagi bangsa kita, dan itu harus membawa kepada kemaslahatan kehidupan umat manusia. Karena itu di sini barangkali akan terjadi sebuah keharmonisan antara fikih, syariah, kemudian akhlak dan akidah. Karena itu semuanya adalah memandu kita kepada jalan yang lebih baik. Disinilah kita selalu berdoa, ihdinas siratal mustaqim, akan mengantarkan kita pada akidah yang benar, yang dibimbing akhlak, yang dibimbing oleh syariat, kemudian dipandu oleh fikih dalam kehidupan kita. Lagi-lagi kekeluaran kita kadang-kadang fikih menjadi ajaran yang normatif, yang tidak bisa dikritik, yang tidak boleh berubah lagi. Padahal fikih itu adalah produk manusia yang berbeda antara satu daerah dan daerah lain. Itulah sebab tadi fikih yang berkembang di Indonesia mestinya memperhatikan juga kearifan lokal. Mudah-mudahan akan lahirlah fikih-fikih yang berkonteks keindonesiaan, pemahaman keagamaan, metodologi keagamaan yang mempunyai konteks Indonesia dan kearifan Indonesia.